Agama apa yang diperlu oleh Nabi sebelumnya itu. Lalu ya kita kenal dalam sejarah bahwa manusia pada waktu itu jahil ya. Bagaimana dosa-dosanya orang pada zaman itu sedangkan mereka belum mendapat petunjuk, belum ada pedoman, belum ada kitab-kitab yang menjadi ya mungkin juga belum diutus Nabi ke kaum itu sehingga ya banyak tentu berbuat kejahatan, berbuat kesyirikan dan macam-macam pelanggaran. Karena pada waktu itu ya Islam belum datang, petunjuk Al-Quran dan hadis belum ada, sehingga manusia pada waktu itu jahiliyah. Yang kedua bahwa sekaitan hubungan dengan yang kita jelaskan beberapa malam di sana mengenai perbuatan syirik di kampung-kampung, nenek moyang kita juga dahulu ya, apa disadari atau tidak disadari, yang pasti bahwa karena mungkin ilmunya dia tidak tahu, karena kebodohannya, karena tidak pernah mendengar, agama juga belum maju seperti sekarang, apalagi kalau di pedalaman banyak berbuat syirik. Di kampung saya dulu itu biasa orang datang ke itu naik perahu ke Batimang. Di sana di kuburannya Datuk Sulaiman, mereka ke sana meminta rezeki, meminta anak dan lain. Bahkan sampai sekarang ada berita di tetangga saya pernah datang ke Bugis, ada kuburan di sana tempat orang meminta-minta. Ya, bagaimana dengan ya orang-orang seperti itu, nenek-nenek kita dulu karena kebodohannya, karena ketidaktahuannya, bagaimana dengan dosanya itu? Terima kasih. Jadi yang saya pahami dari pertanyaan pertama tadi tentang Nabi dengan masyarakat jahiliyah sebelum datangnya Islam, apa agamanya Nabi? Iya. Lalu bagaimana dengan mereka belum turun Al-Quran, belum turun Sunnah dan seterusnya? Itu risalah kenabian, bukan cuma para Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Para ulama menjelaskan bahwasanya sudah ada sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam risalah. Nah, dan Nabi datang atau lahir di Mekah, itu Ka'bah sudah ada. Ka'bah sudah ada. Dan masyarakat Arab jahiliyah tahu namanya ibadah haji. Sebab memang jadi yang membangun Ka'bah kan Nabi Ismail dengan Nabi Ibrahim. Nah, makanya di sana ada namanya Maqam Ibrahim. Tempat berdirinya Nabi Ibrahim, bukan kuburannya. Nah, mereka kenal yang namanya ibadah haji sebab sudah ada syariat sebelumnya. Syariat Nabiullah Ibrahim. Itu yang yang mereka pegang. Hanya seiring berjalannya waktu, tidak ada yang mengingatkan, tidak ada yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar, terjadi pergeseran nilai. Awalnya ibadah hajinya baik-baik sebagaimana biasanya. Iya, karena ya masa namanya jahiliyah itu bodoh maksudnya. Dari kata jahil, bodoh. Maksudnya tidak mengenal Islam yang hakiki. Nah, akhirnya mereka melakukan ibadah haji dengan telanjang. Iya. Kemudian mereka terjatuh ke dalam kesyirikan. Apa kesyirikannya? Berlebihan dalam memuliakan orang soleh. Ada yang soleh meninggal, Lat, Manat, Uzza, untuk mengenang. Ini dulu orang soleh ini. Untuk dikenang dibuatkan fotonya, bikin besar-besar, untuk dikenang saja. Lama-lama dibuatkan patungnya supaya lebih paten, lebih permanen. Iya. Tujuannya apa? Mengenang inilah orang pendahulu kita yang soleh dulu ini. Ini orang soleh dulu yang membawa, yang masih melakukan amalan kebaikan itu berdasarkan syariat sebelumnya. Namanya Latta, Manat, Uzza, ada dalam Al-Quran. Iya. Makanya sebagian masyarakat jahiliyah kalau lagi malas beribadah, pergi di patung itu,
Semangat lagi tuh, ingat Lat, Manat, Uzza itu semangat lagi ibadah. Begitu awalnya. Generasi ini meninggal, anak-anaknya muncul, biasa lihat bapaknya datang ke patung itu. Menambah-nambah lagi. Kalau bapaknya cuma datang, dia tidak bami dupa. Datang generasi berikutnya bukan cuma bawa dupa, bawa makanan. Generasi berikutnya minta doa di situ. Generasi berikutnya sudah menyembah. Begitu model-modelnya. Awal-awalnya itu kesyirikan terjadi. Nah, jadi semua jalan yang menuju kepada kesyirikan ditutup oleh syariat. Cuman kadang kaum muslimin tidak terima itu. Padahal memang saat ini kita tidak syirik. Anak kita siapa yang jamin? Cucu kita siapa yang jamin? Apalagi begitu, cuman melihat dia, bapak dulu biasa ke sana. Dia pun ke sana mi. Kalau bapak yang cuma datang lihat secara kubur, ini tidak berdoa mi. Nah, jadi tidak bisa dikatakan bahwasanya mereka tidak punya ajaran. Sudah ada sebelumnya. Adapun Nabi SAW, memang tidak mengenal risalah sebelumnya. Tapi beliau, termasuk manusia yang tidak pernah menyembah patung. Makanya beliau hanya bertahanus di Gua Hira. Bukan menyembah patung sebagaimana masyarakat jahiliyah di situ. Tidak. Dan wahyu turun melalui perantaran Jibril dengan Al-Quran. Nah, di saat dan di usia beliau memang sudah layak menjadi nabi dan penyampai risalah. Nah, makanya yang tidak mengenal risalah, yang sudah sampai kepada mereka risalah, tetap berlaku syariat sebelumnya. Yang memang sudah terputus risalahnya, ini disebut dengan ahlul fatrah. Ahlul fatrah, dan itu dikembalikan nanti kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka akan mendapatkan ujian. Kalau ujiannya lulus, mereka masuk dalam surga. Kalau tidak, ke neraka. Ini sama sekali tidak mendapatkan nabi, tidak sampai risalah kenabian kepadanya. Termasuk seperti yang disebutkan oleh sejumlah para ulama, seperti yang ibu dan bapak Nabi SAW. Nah, kemudian yang kedua, nenek-nenek kita, orang tua kita di kampung-kampung terjatuh ke dalam kesyirikan, mereka tidak tahu. Ini perlu diperjelas, tidak tahu atau tidak mau tahu. Sebab jangankan di pedesaan, di tengah masyarakat kota seperti ini masih terjadi kesyirikan. Tidak bisa dipastikan tidak tahu. Yang saya kadang pastikan tidak mau tahu. Kenapa saya katakan demikian? Kadang ada taklim pengajian di masjid, pulang. Lebih suka pulang, tidur di rumah. Khutbah Jumat. Khutbah Jumat sempat dia mimpi 3 episode baru selesai itu khutbah. Nah, apalagi kalau ada acara-acara seremonial, acara nanti nih Isra Mi'raj, Maulidan, yang di kepala apa? Tallo. Makanan itu jadi di kepala. Kapan ini selesai ceramahnya ini? Bukan mengambil hikmah. Judulnya hanya mengambil hikmah. Kita mengambil tallo. Nah, momen yang kadang dimanfaatkan oleh para dai, manasik haji. Di situ kan ada nilai-nilai dan pesan tauhid dalam ibadah haji. Yang mau menunaikan ibadah haji mengundang ustadz untuk menyampaikan manasik haji di rumahnya. Undang juga tamu-tamu yang lain, undang keluarga dan seterusnya. Ustadz setengah mati ceramah tentang manasik haji, kaitannya dengan tauhid dan seterusnya. Ini yang mau naik haji sibuk melayani tamu. Iya kan? Jadi kapan masuknya itu di kepala? Sibuk melayani tamu. Sampai di dalam suci bingung, apa mau dilakukan ini? Tidak bisa, kenapa memang? Waktu harusnya tuh dia duduk di depannya itu ustaz, manasik haji. Iya kan begitu? Ini sibuk lah ini tamu. Sana, tidak ada kuenya apa segala sudah. Pas selesai itu semua, selesai ceramahnya ustaz. Nah, jadi dipastikan dulu apakah memang mereka sama sekali tidak tahu atau tidak mau tahu.
Kalau betul-betul sama sekali tidak tahu, mungkin memang tidak sampai ceramah agama ke sana, tidak ada yang membawa agama ke sana dan seterusnya, iya. Maka itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kalau sudah sampai dalil, sudah sampai Al-Qur'an, sudah sampai sunnah, tapi tetap ngotot, ngeyel di orang Jawa, inilah yang diancam demikian. Nah, ini yang diancam demikian. Saya kira itu saja nih. Baik, mohon maaf kalau ada kekurangan. Ayo silakan.